semuanya, kembali bersama Ra di Pikiranku Podcast. Apa kabar nih kalian semua? Aku harap sih kalian baik-baik aja ya di sana. Dan buat kalian baru dengerin podcast aku ucapkan selamat datang. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang berbagai topik yang menarik, entah dari yang serius sampai yang receh. Akhirnya kita bisa bertemu lagi. Aku selalu nunggu-nunggu momen ini. Aku tuh selalu merasa senang dan bersemangat setiap bisa ngobrol sama kalian. Kalian adalah pendengar yang selalu aku butuhin, yang bikin aku merasa didengar dan dihargai. Jadi di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang pastinya seru dan menyentuh hati. Jadi siap-siap dengan cerita dan curhatan dari aku. Hidup ini penuh dengan namanya harapan. Dari kecil kita udah diajarin buat berharap dengan bermimpi. Tapi gimana kalau kita bergantung sama seseorang yang mungkin gak bisa kita gapai? Perasaan ini sering banget bikin kita tuh bingung dan penuh ketidakpastian. Gue pernah ada di posisi ini. Jadi ada seseorang yang gue harapkan. Seseorang yang menurut gue tuh bisa bikin gue bahagia. Tapi dia bahkan mungkin gak nyadar perasaan gue. Pernah gak sih kalian tuh ngerasa hal yang sama? Rasanya tuh kayak jalan di atas tali tipis antara harapan dan realitas. Gue inget banget saat pertama kali lihat dia. Senyumannya, cara dia ngomong, semua terasa begitu sempurna. Setiap kali melihatnya, hati gue tuh berdebar lebih kencang. Tapi dia gak pernah tahu betapa besarnya harapan gue tuh kepada dia sendirilah. Setiap malam sebelum tidur, gue bayangin gimana kalau suatu hari nanti dia merasain hal yang sama. Tapi ya semakin lama, semakin gue sadar kalau ini cuma ilusi yang gue ciptain sendiri. Kalau kita berharap sama seseorang, seringkali kita memproyeksikan kebahagiaan kita ke dalam sosoknya. Kita mikir kalau dia bagian dari hidup kita, semuanya bakal jadi lebih baik. Tapi pernah gak sih kalau kalian tuh ngerasa seperti ini? Atau ini cuma permainan pikiran kita sendiri? Harapan seringkali jadi bayangan dari keinginan terdalam kita. Keinginan buat dicintai, dihargai, dan diterima. Tapi kalau harapan itu ditunjukkan ke seseorang yang bahkan gak tahu atau gak peduli sama perasaan kita mulai terjebak dalam dunia yang kita ciptakan sendiri. Dunia dimana kita berharap merasakan hal yang sama, meski kenyataannya berbeda. Kita perlu ngerti kalau harapan itu adalah bagian dari manusia. Harapan ngasih kita tujuan dan alasan untuk terus maju. Tapi kalau harapan itu terlalu fokus sama seseorang, kita bisa kehilangan arah. Pernah gak sih lo ngerasa kayak gitu? Jadi mari kita bahas lebih dalam tentang gimana harapan ini bisa mempengaruhi kita secara emosional dan psikologis. Bayangin nih, setiap hari kita nunggu pesan, panggilan, atau sekedar senyuman dari orang yang kita harapin. Harapan itu bikin kita tuh merasa hidup, tapi juga bikin kita rentan. Setiap kali harapan itu tidak terwujud, kita merasa kecewa dan terluka. Tapi kita terus berharap kalau suatu hari nanti semua harapan itu tuh bakal terwujud. Gue pernah berharap sama seseorang yang jauh di luar jangkauan gue. Setiap hari gue berkhayal gimana kalau dia ngerasain hal yang sama. Tapi kenyataannya gak seindah itu. Ada jarak yang memisahkan kita, baik secara fisik, emosional, dan agama. Gue ingat banget waktu itu setiap kali lihat dia atau ketemu dia, gue tuh kayak hati gue tuh berdebar. Setiap kali dia ngomong sama gue, rasanya tuh kayak mimpi yang jadi nyata. Tapi setelah ada keraguan dalam hati gue, apakah dia benar merasakan hal yang sama? Apakah harapan gue ini cuma ilusi?
Dan setiap kali dia pergi, gue merasa ada bagian dari diri gue yang hilang. Tapi setiap kali dia balik, harapan itu tumbuh lagi, kayak api kecil yang ditiup angin. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Kita nggak bisa ngendalin perasaan orang lain. Dan seringkali kita bahkan nggak bisa ngendalin perasaan kita sendiri. Jadi gimana kalau kita tuh bisa menghadapi ketidakpastian ini tanpa kehilangan diri kita sendiri? Ketidakpastian bikin kita merasa cemas dan takut. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, dan itu bikin kita merasa nggak berdaya. Tapi ketidakpastian juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kita belajar buat menerima kalau nggak semua hal yang kita ingin itu bisa kita kendaliin, dan itu nggak apa-apa. It's fine. Kita seringkali berjuang dengan ketidakpastian. Apakah dia bakal balas perasaan kita? Apakah harapan kita bakal terwujud? Ketidakpastian ini bisa bikin kita merasa terombang-ambing antara harapan dan kenyataan. Gimana kita bisa belajar buat hidup di ketidakpastian ini? Salah satunya dengan caranya adalah dengan menerima ketidakpastian adalah dari bagian dari hidup. Kita nggak bisa ngendalin suatu hal yang kita inginkan, dan itu nggak apa-apa banget. Kita menerima ketidakpastian, kita bukan itu kemungkinan baru dan pertumbuhan. Kita belajar buat fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalin, kayak perasaan kita sendiri dan tindakan kita. Di titik dimana gue harus menerima kalau mungkin dia gak pernah bakal ngerasain hal yang sama. Ini adalah proses yang sulit, menerima kenyataan kalau harapan kita mungkin gak bakal terwujud. Tapi di sisi lain, kita nemuin kekuatan kita. Gue ingat saat itu, ketika kita akhirnya gue tuh sadar kalau dia tuh gak bakal pernah ngerasain hal yang sama. Perasaan sakit dan kecewa begitu dalam. Tapi di saat yang sama, gue juga merasa lega, karena akhirnya gue bisa berhenti berharap dan mulai menerima kenyataan. Gue mulai lihat hal-hal lain dalam hidup gue selama ini yang terabaikan karena terlalu fokus sama harapan yang gak pasti. Menerima realitas bukan berarti menyerah. Ini tentang memahami betapa kita dan nyari kebahagiaan dalam diri kita. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Ini tentang memahami batasan kita dan mencari kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Harapan itu indah, tapi kita juga harus realistis dan bijaksana dalam memandangnya. Ketika kita menerima kenyataan lah, kita mulai melihat dunia dengan lebih jelas. Kita mulai melihat kalau kebahagiaan kita nggak bergantung pada orang lain, tapi pada diri kita sendiri. Kita mulai sadar kalau kita punya kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan kita sendiri, tanpa harus bergantung pada harapan yang mungkin gak akan pernah terwujud. Jadi gimana bisa belajar buat menerima kenyataan? Salah satu caranya adalah dengan mengubah cara kita memandang harapan. Alih-alih lihat harapan sebagai sesuatu yang pasti, kita bisa lihat sebagai sesuatu yang mungkin. Ketika kita lihat harapan sebagai kemungkinan, kita nggak lagi ngerasa kejebak dalam ketidakpastian. Kita mulai menerima kalau ada banyak hal dalam hidup yang nggak bisa kita kendali, dan itu nggak apa-apa, it's fine. Kita belajar buat fokus pada hal-hal yang bisa kita kendaliin, yaitu ya cuman kita sendiri dan tindakan kita sendiri. Setelah melewati masa sulit itu, gue mulai mencari kebahagiaan di tempat lain. Gue mulai fokus pada diri gue sendiri, mengejar hobi dan passion gue yang selama ini terlupakan. Dan perlahan gue nemuin kebahagiaan sejati. Gue ingat saat itu, ketika gue mulai mengejar hobi yang gue cintai. Gue mulai nulis lagi, bikin podcast lagi, dan yang selalu gue nikmati.
gue juga mulai olahraga dan jaga kesehatan gue semakin fokus pada diri gue sendiri, semakin gue ngerasa bahagia lah. Gue mulai sadar kalau kebahagiaan itu gak bergantung pada orang lain, tapi diri gue sendiri. Kalau ditanya apa gue masih punya harapan, untuk sekarang ini gue masih punya harapan, tapi gue belajar buat mengolahnya dengan lebih baik. Gue gak lagi ngegantungin kebahagiaan gue pada orang lain. Gue belajar buat mencintai diri gue sendiri, dan gue selalu ingat itu saat dimana gue mulai mengolah harapan gue dengan lebih baik. Gue mulai melihat harapan sebagai sesuatu yang indah, tapi juga sesuatu yang realistis. Gue gak lagi berharapan sesuatu yang mungkin gak bakal terwujud. Sebaliknya gue mulai fokus pada hal yang bisa gue kendaliin. Gue mulai mencintai diri gue sendiri, menghargai diri gue sendiri, dan nyari kebahagiaan dari dalam diri. Harapan itu penting, tapi kita harus pastiin kalau harapan kita tuh sehat. Jangan sampai kita terjebak dalam ilusi yang cuman bakal nyakitin kita. Belajarlah buat mencintai diri sendiri dan nemuin kebahagiaan dari dalam. Harapan yang sehat adalah harapan yang realistis. Harapan yang sehat adalah harapan yang gak bikin kita terjebak dalam ilusi. Harapan yang sehat adalah harapan yang bikin kita bahagia, bukan yang nyakitin kita. Jadi teman-teman, perjalanan kita tentang harapan pada yang tak bisa ini mungkin penuh sama lika-liku. Tapi ingatlah, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Jangan pernah lupa buat mencintai diri sendiri dan menemukan kebahagiaan di tempat yang tak terduga. Harapan itu indah, tapi kita juga harus menerima kenyataan dan bijaksana dalam memandangnya. Ketika kita belajar buat menerima ketidakpastian, kita mulai lihat dunia dengan lebih jelas. Ketika kita belajar untuk mencintai diri sendiri, kita mulai menemukan kebahagiaan yang sejati. Aduh, gak kerasa banget, udah penutupan aja. Seru banget ngobrol bareng kalian, sampai waktu terasa cepat banget berlalu lah. Aku benar-benar terima kasih buat kalian yang selalu setia dengerin podcast aku. Kalian tuh benar-benar seseorang yang paling aku butuhin. Tanpa kalian, aku gak bisa sejauh ini. Kalian bikin aku semangat dan terus berbagi cerita dan pengalaman. Terima kasih semuanya telah dengerin podcast aku. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. And see you, bye-bye.